Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Channel ini membahas tentang otomotif khususnya Toyota. Jadi untuk teman-teman pemilik kendaraan Toyota, silahkan di subscribe. Kemudian nyalakan lonceng juga supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Jadi teman-teman yang belum memiliki kendaraan baru atau berminat mengganti kendaraan lama dengan kendaraan yang baru, teman-teman bisa menghubungi rekan kami, Bapak Irfan Dano, yang merupakan sales profesional dari Toyota. Jika teman-teman memiliki kendala pada kendaraan atau misal ingin bertanya harga spare part atau pertanyaan-pertanyaan pribadi tentang kendaraannya, boleh juga menghubungi admin kami, nomornya ada di bawah juga. Kemudian teman-teman bisa menemui kami di medsos lain, misalnya Instagram di jaduman.otomotif. Kemudian teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link Saweria kami. Seminggu ini berita pada media kita itu penuh dengan berita tentang kenaikan harga BBM ya, terutama yang subsidi punya Pertamina, yaitu Pertalite, kemudian Pertamax, kemudian Dexlet dan teman-temannya ya. Sehingga untuk update harga kali ini ya, jadi harga BBM dari Pertamina itu sekarang jaraknya sudah tidak jauh ya sama SPBU swasta, misal Shell, kemudian BP Castrol, kemudian kemarin ada yang viral juga ya, Rev 89 yang sempat viral karena jual BBM lebih murah, tapi hanya bertahan beberapa hari ya, kemudian habis, nggak ada lagi barangnya. Di media yang saya baca, alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini adalah untuk mengurangi subsidi BBM ya. Memang bukan kawasan kita untuk mengomentari itu, jadi kita mendukung saja selama penerapannya bagus dan peruntukannya itu juga jelas untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita akan membahas lebih ke yang ada di bengkel aja ya, berkaitan dengan dampak kenaikan BBM. Seminggu ini yang banyak muncul pertanyaan di customer bengkel adalah bagaimana jika customer melakukan alih BBM ya. Misalnya dari Pertamax ke yang lebih rendah, Pertalite, supaya lebih murah, dan yang diesel juga gitu ya, dari yang Dex menuju ke biosolar. Secara prakteknya, kalau teman-teman mau alih ganti BBM itu ya boleh-boleh aja ya, kendaraan-kendaraan pribadi disesuaikan dengan budget teman-teman. Jadi kita di sini akan membahas secara teori saja apa bedanya BBM dengan RON yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM dengan RON yang lebih tinggi, atau untuk yang diesel itu BBM dengan setan number yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM dengan setan number yang lebih tinggi. Untuk yang pertama kita akan masuk ke diesel dulu ya. Bagaimana jika customer akan melakukan alih BBM dari BBM diesel dengan angka setan yang tinggi menuju BBM diesel dengan angka setan yang lebih rendah. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan angka setan atau setan number ya. Pada dasarnya setan number atau angka setan adalah angka kombinasi dari perbandingan setan dan isosetan. Jadi kalau di Indonesia, misal kita punya dua setan number ya. Yang pertama itu 48. Untuk yang Euro 1 itu maksimum sulfur itu ada di sekitar 3.500 ppm. Kemudian yang kedua kita punya setan number yang 51, itu untuk Euro 4 dengan minimal sulfur itu di antara 500 ppm. Selain perbandingan antara setan dan isosetan, setan number juga sebagai angka perbandingan antara setan dan isosetan. Setan number adalah sebagai satuan yang menunjukkan pada BBM diesel itu mana yang lebih mudah terbakar. Jadi jika kita menggunakan BBM diesel dengan angka setan yang lebih tinggi, maka BBM tersebut akan lebih mudah terbakar daripada BBM dengan angka setan yang lebih rendah. Jika kita bicara mobil diesel penggunaan solar ya, kan kalau mobil diesel itu kita nggak pakai busi pemercik, jadi terbakarnya bahan bakar itu disebabkan oleh kompresi. Sehingga jika kita menggunakan setan yang lebih tinggi, saat dikompresi dan bahan bakar itu mulai terbakar, maka jeda antara mulai terbakar sampai terbakar sepenuhnya itu untuk angka setan yang lebih tinggi lebih cepat daripada angka setan yang lebih rendah. Sehingga jika kita memperhatikan ya ulasan-ulasan dari setan, maka jika teman-teman ingin melakukan alih BBM dari BBM dengan setan yang tinggi kemudian menjadi setan yang rendah, kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama itu tenaganya kurang ya, karena pembakarannya tidak maksimal. Kedua adalah karena kandungan sulfur yang lebih banyak di setan rendah, sehingga untuk gas buang, gas yang keluar dari knalpot untuk yang setan rendah akan lebih beracun daripada yang setan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tentang masa pakai atau keausan plat mesin, apalagi kalau teman-teman menggunakan kendaraan yang sudah Euro 4 ya.
Kalau kendaraan Euro 4 kita pakai setan yang rendah, yang sulfurnya banyak, maka kemungkinan akan timbul kerak, semisal pada part seperti Commonwealth atau katalitik. Jika teman-teman ingin mendapat penjelasan yang lebih jelas untuk Euro 4, ada video sebelumnya yang kita membahas tentang kendaraan Euro 4. Kalau di kendaraan bensin ya, kita mengenal namanya RON atau Reset Octane Number ya, atau kita anggap aja namanya angka oktan ya. Jadi kalau misal premium ya, premium dulu itu kan RON-nya itu 88 ya, kemudian Pertalite itu 90, kemudian Pertamax itu 92. Jadi kalau oktan number atau angka oktan ini juga sama, adalah perbandingan antara iso-oktan dan heptan ya. Jadi misal kita melihat kayak Pertalite, oktannya itu 90, itu artinya 90% dari Pertalite itu adalah iso-oktan dan 10%-nya adalah heptan. Kalau misal kita pindah ke yang lebih atas ya, Pertamax itu oktan numbernya 92, jadi itu 92% iso-oktan, yang 8% adalah heptan. Beda dengan yang tadi setan number, kalau oktan number ini semakin tinggi angka oktannya, maka dia akan semakin sulit terbakar ya. Jadi akan bahan bakar tersebut semakin kuat terhadap tekanan. Jadi misal kalau teman-teman membandingkan antara Pertalite yang 90 oktan kemudian dengan Pertamax yang 92 oktan. Jadi dalam hal ini Pertamax itu lebih kuat terhadap tekanan daripada Pertalite. Tekanan di sini yang kita maksud adalah tekanan kompresi. Jadi saat kita menggunakan misal Pertamax itu setelah dikompresi sampai mentok, dia belum terbakar. Saat busi memercikan api, Pertamax itu baru terbakar. Sedangkan untuk Pertalite yang oktannya lebih rendah di bawah dari Pertamax, ada kemungkinan bahwa kompresi belum maksimal, yang Pertalite itu sudah terbakar, sehingga dia akan terbakar dahulu sebelum busi memercikkan api. Kejadian seperti ini ya, BBM yang terbakar sebelum busi memercik ya, sebelum kompresinya maksimal, ini kalau di bengkel disebut knocking atau kita mengenalnya dengan istilah ngelitik. Jadi ngelitik adalah proses terbakarnya bahan bakar sebelum kompresi maksimalnya itu dia sudah terbakar duluan. Jadi pada kendaraan bensin, jika kita ingin menentukan mau pakai bahan bakar apa, yang pertama kita perhatikan adalah rasio kompresi dari kendaraan. Rata-rata kalau kendaraan dengan rasio kompresi 10 ke atas itu pakai Pertamax, kalau rasio kompresi yang 10 ke bawah itu boleh pakai Pertalite. Hanya saja kita ambil contoh Avanza yang baru ya, yang 2019 ke atas. Itu kalau nggak salah kompresinya sekitar 11 sampai 11,5 ya. Jadi untuk Avanza yang 2019 ke atas itu lebih baik menggunakan Pertamax. Misalnya pada Avanza tadi bisa sih kita pakai Pertalite ya. Tapi untuk Pertalite yang penggunaannya itu di kompresi 9 sampai 10, kalau kita masukkan ke Avanza yang kompresinya 11, maka akan berisiko akan terjadi knocking. Knocking itu juga merusak mesin, kemudian meninggalkan kerak pembakaran yang tidak sempurna. Jika kalau kita terlalu lama terjadi knocking pada kendaraan, selain tarikannya juga nggak enak, kemudian tidak efisien, lebih boros juga, kemudian kerak-keraknya itu akan muncul mengotori busi, kemudian mengotori injektor, mengotori ruang bakar, sehingga performa mesin jadi tidak maksimal. Kesimpulannya adalah jika teman-teman ingin alih BBM ke BBM yang lebih rendah ya, misal dari Pertamax ganti Pertalite, kemudian dari Dex ganti Solar, itu kalau tanya ke bengkel resmi tentu saja tidak menyarankan ya, gunakan BBM yang sesuai dengan spesifikasi mesin untuk hasil yang lebih optimal dan efisien. Tapi mengingat kemudian ada pertimbangan lain ya, misal mungkin biaya atau harga atau ya dan sebagainya lah. Itu kita kembalikan lagi pada teman-teman customer. Intinya kita memberitahu, menjelaskan tentang kemungkinan resiko yang terjadi jika kita menggunakan BBM yang lebih rendah dari spesifikasi. Apalagi kalau kendaraan kita masih waranti ya, pemakaian di bawah 4 tahun, itu kan ada kendaraan tertentu yang waranti engine SI-nya itu hilang kalau kita menggunakan BBM yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi sebaiknya kalau memang mau menuruti bengkel resmi, mau dijaga warantinya ya gunakan BBM yang sesuai spesifikasi dari mesin. Nah sekarang setelah kita mengetahui harga BBM yang naik, kemudian bagaimana upaya kita sebagai pemakai kendaraan untuk menghemat pemakaian kendaraan kita ya. Yang pertama adalah tentu saja dari cara mengemudi ya.
kita kurangi cara mengemudi dengan cara menginjak gas secara tiba-tiba, kemudian menginjak rem juga secara tiba-tiba. Dan kalau jalanan yang lengang atau tidak ada kendaraan, sepi, jalannya lancar, itu coba pakai dengan cara untuk menaikkan persneleng. Jadi gunakan persneleng yang lebih tinggi, tapi RPM-nya itu rendah. Jadi biarkan kendaraan itu berjalan saja dengan smooth tanpa ada tenaga mesin yang dipakai secara terus-menerus atau secara tinggi. Kemudian cara kedua, kalau teman-teman habis isi bensin ya, habis isi bahan bakar, itu pastikan tutup bahan bakar itu rapat ya. Karena bahan bakar itu sifatnya mudah menguap, bahkan di suhu ruangan aja dia menguap ya. Jadi kalau tutup tangki itu nggak rapat, bisa dipastikan bahan bakarnya akan berkurang karena menguap. Yang ketiga, bisa dengan memanage penggunaan AC ya. Jadi AC itu biar jangan terlalu dingin, jadi sesuaikan saja sama udara sekitar. Atau misal kalau tidak terlalu panas, bisa kita buka kacanya daripada kita menggunakan AC. Atau kalau teman-teman punya kendaraan yang ada idle stop start, misal Alphard, kemudian Rush GR yang baru, itu sudah ada fitur idle stop start ya. Itu tujuannya memang untuk menyikapi keadaan seperti ini supaya penggunaan BBM menjadi lebih hemat. Yang keempat, bisa dengan kita memaintenance tekanan ban ya. Tekanan ban yang terlalu keras itu juga boros, yang kempes apalagi itu juga boros. Jadi pastikan tekanan bannya itu sesuai dengan spesifikasi sehingga tercapai kondisi yang ideal. Selanjutnya adalah dengan mengatur muatan ya. Jadi pastikan muatan yang dibawa itu sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Jangan sampai kita membawa muatan yang terlalu berat. Itu juga bisa mengakibatkan BBM kita menjadi boros. Kemudian lakukan servis rutin secara berkala, penggantian busi, kemudian penggantian filter udara, kemudian penggantian filter bensin, bahkan penggantian oli. Itu tujuannya adalah untuk mengembalikan kendaraan sesuai dengan top performanya, jadi semakin efisien dan semakin hemat. Tapi tentu saja yang paling utama adalah kita berkendara dengan bijak ya. Kira-kira seperti itu video kita kali ini, teman-teman. Boleh kalau ada yang kurang jelas, silakan saja bertanya di kolom komentar. Teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa menyikapi kenaikan harga bahan bakar ya, terutama yang subsidi ini secara bijaksana. Terima kasih telah menyaksikan video kami.